Jokowi mengakui mahalnya harga beras disebabkan dampak kekeringan yang menyebabkan pasokan berkurang. Di hulu, harga gabah petani juga mengalami kenaikan hingga di atas harga beli pemerintah. Presiden Jokowi menyebut kemarau panjang dampak El Nino di 7 provinsi menyebabkan pasokan beras dari petani berkurang. Jokowi mengeklaim pemerintah memperbesar cadangan beras nasional dengan cara impor, harga-harganya bisa dikendalikan. Saat berkunjung ke Pasar Merdeka Samarinda, Jokowi mengakui harga beras masih melonjak. Turun yang masih belum turun beras. Tapi tadi saya lihat beras Bulog sudah mulai masuk. Kita harapkan dengan operasi pasar yang dilakukan Bulog, harga juga akan bisa turun beras. Ya, problemnya memang karena pasokan dari petani, pasokan dari penggilingan itu kurang karena ada super El Nino di 7 provinsi. Berarti ekspor kita dari ini Pak ya, dari luar Pak. Ekspor beras kita dari Pak, buat menanggulangi krisis seperti ini. Ya, kita memperbesar cadangan strategis lewat impor karena untuk menutup dari kekurangan produksi yang ada. Ya. Presiden Jokowi sebelumnya menyebut saat ini stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1,6 juta ton dan masih akan bertambah. Jokowi menargetkan stok cadangan beras pemerintah bisa mencapai 3 juta ton untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Karena stoknya ada. Stoknya kita ada 1,6 juta, masih dalam perjalanan 1,6 juta, ya, 1,6 juta ton. Dalam perjalanan masih 400.000, artinya nanti ada stok 2 juta. Itu pun masih akan kita tambah lagi 1 juta untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Sehingga kita tidak khawatir terhadap karena kekeringan produksi turun, ada stoknya. Berdasarkan data dari Litbang Kompas yang sudah diolah dari data Kementerian Perdagangan dan BPS, kebutuhan beras nasional tahun ini mencapai 30,9 juta ton. Adapun penugasan Bulog untuk impor beras jumlahnya 2,3 juta ton, sementara realisasinya hingga minggu kedua September mencapai 1,3 juta ton. BPS mencatat kenaikan harga beras di awal September terjadi di 300 kabupaten kota, kemudian naik menjadi 341 kabupaten kota pada minggu kedua September. Dari data Kementerian Perdagangan, tren kenaikan harga beras sebenarnya terjadi sejak Agustus tahun lalu. Namun, kenaikan secara signifikan terjadi dalam 2 bulan terakhir. Jika dilihat dari harga di bulan Juli Rp12.092 per kilogram, sebulan kemudian naik sekitar Rp200, dan di bulan September ini harganya sudah di atas Rp13.000. Sementara kalau dikutip dari panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras yang naik di atas 20% dari harga eceran tertinggi sudah terjadi di hampir seluruh daerah dengan indikator warna merah di peta. Harga tertinggi ada di Papua Rp15.510 per kilogram, sementara harga terendah ada di DKI Jakarta Rp11.760 per kilogram. Beras Bulog yang didistribusikan ke para pedagang di Pasar Induk Purwoda di Jawa Tengah diklaim pedagang tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Para pedagang pun mengeluh karena bantuan yang diberikan ke setiap pedagang beras hanya disuplai 1 kuintal atau 100 kg beras Bulog. Harga beras murah bantuan Bulog di Pasar Induk Purwodadi sebelumnya dipatok dengan harga Rp10.000 per kilogram dengan harga jual maksimal Rp10.900 per kilogram. Satu kintal berapa? Satu orang 1 kintal. Satu pedagang 1 kintal Bu ya. Gimana, kurang nggak Bu? Ya kurang banyak lah, banyak yang minta yang harga murah, beras murah gitu. Tapi kan nggak ada barang, stoknya nggak ada gitu. Untuk beras Bulog satu hari habis berapa kilo, berapa kintal? Satu hari nggak langsung itu, satu hari kan cuma 1 kintal langsung dibuat, langsung habis. Di tingkat hulu, harga gabah di petani di Sukoharjo, Jawa Tengah mencapai Rp6.700 per kilogram. Padahal, harga pembelian pemerintah atau HPP Rp5.000 per kilogram. Kalau kemarin tuh yang tahun kemarin 22 itu cuma 400 sampai 5.000 Mbak per kilonya. Per kilonya? Ya. Ya, mudah-mudahan untuk tahun ini Mbak tetap harga stabil seperti ini. Semoga petani kita sampai lebih maju lagi. Di tingkat penggilingan, beberapa usaha penggilingan di Bangli menyebut kenaikan harga disebabkan oleh kesulitan gabah. Kekurangan gabah ini diakui pemilik penggilingan menyebabkan kenaikan harga beras. Sebetulnya kalau kita sih masalahnya mungkin bahan baku ya. Jadi bahan baku dalam 1 bulan terakhir ini memang agak terbatas ya. Jadi teman-teman penyosohan juga agak kesulitan mencari bahan baku gitu. Yaitu salah satu faktor lah.
Persoalan di hilir dari kenaikan harga beras menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Penurunan daya beli bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan, Kompas TV.